Kita masih berbincang mengenai waspada terhadap varian-varian baru dari virus corona yang menurut para narasumber saya pagi hari ini pasti akan ada varian-varian baru. Begitulah virus selalu bermutasi. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan, Kang Diki Budiman bergabung dari Australia, epidemiolog, juga ada Prof. Chandra Yoga Aditama, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bu Nadia, saya baca Anda di kompas.com mengatakan bahwa jangan khawatir bahwa varian Mu ini tidak lebih berbahaya dari varian-varian yang sebelumnya, terutama tentu dari varian Delta yang menyebarnya begitu cepat. Ya, begitu. Kenapa, Bu? Ini memang betul begitu atau ini untuk menenangkan masyarakat saja atau bagaimana? Iya, tentunya kalau kita ketahui bahwa sebenarnya kita ingin terus meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat ya, Ya. seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat, kita selalu pesannya itu adalah disiplin protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, ini yang kadang-kadang Mas Bayu ya, masyarakat seringkali menganggap kalau kita kemudian melakukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal PPKM level 4 turun menjadi level 3, turun menjadi level 2, pembukaan kemudian beberapa tempat-tempat pusat perbelanjaan, melakukan aktivitas keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya ya, kemudian akhirnya protokol kesehatan ini ikutan menjadi kendor ya, apalagi kalau kemudian misalnya penyekatan-penyekatan itu hilang, akhirnya yang seperti kemarin kita melihat tiba-tiba puncak menjadi macet luar biasa. Ya. Nah, ini yang artinya terus kita ingatkan bahwa kita nggak boleh lengah walaupun kita menurunkan laju kasus yang sudah sangat menurun dibandingkan Juli, tetapi di sekitar kita ini ancaman akan varian mutasi virus itu masih ada. Kita tahu tadi saya sampaikan varian Delta itu kan mendominasi 98% varian yang ada di Indonesia ini. Artinya kita tahu varian Delta sendiri selain B1617.2 yang memang kita ketahui adalah varian awalnya, saat ini juga sudah punya beberapa sub-varian dengan yang kita sebut sebagai AY1 sampai dengan AY12 kalau saya tidak salah. Dan kita tahu apa yang terjadi di bulan Juli dan ini yang terus kita katakan. Kemudian ditambah lagi ada varian Mu yang kemudian artinya setelah dunia menghadapi varian Delta, udah muncul lagi varian yang kita sebut sebagai varian of interest yang dinyatakan oleh WHO, yaitu varian Mu. Dan itu kalau melihat bulannya ya sebenarnya Mu ini sudah dari Januari, tapi mungkin dia terus berkembang sama seperti kita pada saat varian Delta awalnya itu kan bukan varian yang mendominasi di Indonesia. Jadi kewaspadaan ini yang harus kita tekankan tentunya dengan adanya kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat harus tetap sadar protokol kesehatan itu harus dijalankan selain vaksinasi. Ya, oke. Nah, ini kewaspadaan harus tetap tinggi. Apapun nanti varian Mu ini ciri-cirinya apakah lebih berbahaya atau tidak, kita masih tunggu begitu. Kang Diki, di Indonesia kan level PPKM kita udah lagi turun nih. Beberapa saat lagi saya bicara soal DKI Jakarta, sebentar lagi akan buka tempat wisata dengan protokol kesehatan ketat begitu. Nah, hal-hal semacam ini kan bagi saya begitu sebagai masyarakat ada khawatir-khawatirnya nih Bu Nadia dan Prof. Chandra ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Varian baru lagi di interest begitu, lagi dicari, dilihat, dipelajari, ini lebih berbahaya nggak dari Delta, takutnya kan lebih berbahaya gitu kan. Nah, apapun itu kan menyebarnya lewat mobilitas masyarakat. Nah, kita sedang membuka ini gitu, Kang Diki. Nah, bagaimana nih menjalankan ini? Di Australia seperti apa sih? Kalau boleh ngelihat juga, karena di sana kasusnya juga kadang ada ledakan istilahnya begitu, tapi juga kemudian cepat diredam. Sehingga ini kita bisa lebih bersiap belajar dari negara-negara yang mungkin lebih ketat penerapannya untuk menjaga perbatasan dan lain-lain. Kang Diki, menjaga mobilitas. Ya, sebenarnya Australia juga tidak sempurna ya. Ada negara bagian yang bagus. Queensland kebetulan tempat saya ini termasuk yang paling bagus. Ada yang relatif buruk ya, kata saya sebut relatif buruk karena sebetulnya dibanding beberapa negara lain tetap lebih bagus seperti New South Wales ya, atau di Victoria. Karena apa? Karena masyarakatnya, sebagian masyarakatnya itu juga banyak yang abai gitu. Jadi
Masalah masker juga abai, vaksin aja dari awal, ini baru sekarang ketika kasusnya meledak, banyak kematian, kemudian rumah sakit penuh, terus lockdown-nya jadi lama, mulai nih mereka tergopoh-gopoh mau divaksin, gitu, mau divaksin. Ini terjadi di Australia sendiri terjadi seperti itu. Di sisi lain, di negara bagian seperti Queensland yang masyarakatnya sejak awal disiplin, ya kasus nol itu bisa terjaga lama ya. Walaupun sekali lagi ini juga tidak bisa cukup melindungi dari terjangan Delta. Nah, dalam kaitan mobilitas ini untuk konteks Indonesia kita harus pahami bahwa dalam weekly report terakhir WHO saja kita ini secara nasional masih belum keluar dari zona leveling community transmission. Masih di situ dari April 2020 sampai sekarang. Nah, kalau bicara level penularan komunitas, sebetulnya bahasa sederhananya adalah bahwa kita masih nggak bisa mendeteksi sebagian besar kasus di masyarakat, belum bisa mendeteksi juga sebagian besar dari klaster yang terjadi di masyarakat, sehingga orang keluar rumah, orang beraktivitas harus selalu menilai risiko diri sendiri. Ini perlu enggak? Saya perlu enggak ini? Benar esensial tidak? Dan ini tentu harus diikuti juga di jenjangnya dia institusi. Perlu enggak ada offline meeting gitu? Perlu enggak ada? Nah, ini hal-hal yang disebut dengan perilaku baru ini ya sebetulnya nggak usah nunggu sampai endemi dan segala macam. Jadi sekarang ini yang masih harus kita tingkatkan karena sekali lagi kan virus ini dibawa manusia, bukan menyebar dengan sendirinya. Tapi kan ekonomi mesti jalan nih, Kang Diki. Bagaimana tuh di negara bagian di tempat Anda selama ini aktivitas tetap jalan, tapi seperti apa kemudian? Kalau boleh saya tahu, karena sekarang kan kita ada beberapa hal yang sudah mulai dilakukan sebagai sebuah uji coba, sekolah tatap muka dan lain-lain. Kang Diki. Nah inilah Mas Bayu ya, saya setuju dengan atau sepakat dengan strategi leveling PPKM ini ya. Karena sebenarnya WHO 15 tahun lalu juga sudah mengajarkan nih bahwa ada stage atau tahapan-tahapan dalam pengendalian satu pandemi. Nah, ini yang harus tampaknya harus ditingkatkan komunikasi ini ke semua pihak, stakeholders dan juga masyarakat bahwa PPKM inilah penjaga dan ini yang diterapkan juga di sini gitu. Jadi namanya ya sama pentahapan strategi sehingga masyarakat tahu kita ada di mana, level apa sekarang. Itu selalu terpampang di dalam websitenya pemerintah dan apa yang boleh itu jelas indikatornya kan. Sama dengan PPKM level ini 50% atau berapa. Nah, masalahnya adalah bagaimana komitmennya, bagaimana konsistensinya ini. Dua ini yang masih jadi PR buat kita karena saya masih mendengar banyak misal bahkan di institusi misal pemerintahan atau BUMN ya mereka tokoh-tokohnya atau pejabatnya masih ya udah kita kan udah sepertinya nggak ada. Nah ini berarti kan harus ada lagi monitoring dan evaluasi dari pentahapan ini karena aturan itu nggak mesti kan nggak mesti ideal. Itu sudah cukup lah, tapi bagaimana kita implementasinya. Jadi saya kira PPKM ini sudah terbukti efektif kan, tapi belum maksimal itu karena ya sekali lagi bagaimana kita implementasikan ini dengan benar di semua pihak. Ya, oke. Nanti saya kembali ke Bu Nadia berkaitan dengan upaya-upaya untuk orang mengerti bahwa kalau masih ada PPKM-nya mau level berapa, itu ada kewaspadaan tingkat tinggi yang harus terus kita terapkan, paling tidak untuk diri sendiri. Tapi saya balik ke varian baru yang menjadi varian of interest dari WHO, varian Mu nih, Prof. Chandra. Itu ngomong-ngomong biar masyarakat mengerti begitu, apakah WHO ketika menyatakan ini tuh, kan dia sudah mengatakan, apakah ciri-cirinya akan berbeda? Apakah akan ada orang kalau tertular varian baru ini akan mengalami panas yang lebih tinggi atau apa? Atau hal-hal yang sama sebetulnya sehingga kemudian kita bisa lebih waspada kalau kita mengalami gejala-gejala flu. Prof. Chandra. Ya, sedikit tentang PPKM kalau saya hanya ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa PPKM itu dinilai dari dua aspek. Satu aspek penularan ke masyarakat, tapi juga ada aspek kapasitas respon kesehatan masyarakat. Jadi ada dua penilaiannya. Itu yang dijadikan leveling dan seperti Pak Diki sampaikan, kalau WHO sudah mengeluarkan
PHSM yang level 1, 2, 3, 4 itu sejak November 2020. Dan kemudian diperbarui yang terakhir 14 Juni 2021 yang kemudian Kementerian Kesehatan mengadopsinya juga pada akhir Juni. Jadi ada dua aspek, community transmission dan juga ada aspek kapasitas respons masyarakat. Gabungan keduanya, itu satu. Yang kedua, saya hanya ingatkan saja ya, tentu saja belum tentu terjadi, varian Delta itu mula-mula juga varian of interest sebelum menjadi varian of concern. Gitu, ya. Kita tentu tidak berharap Mu juga begitu, tapi varian Delta itu mula-mula varian of interest dulu, baru varian of concern. Jadi itu yang terjadi, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dari kemarin kan kita banyak dihubungi media tentang hal Mu ini ya. Saya sampaikan kembali di sini bahwa varian alfa, beta, gamma, delta, mu, eta, kappa segala macam tidak bisa kita mendiagnosisnya hanya dengan melihat gejalanya. Tidak bisa batuk yang kayak gini adalah batuknya alfa atau sesek yang kayak gini adalah seseknya kappa, itu tidak bisa dibedakan dari itu. Untuk memastikan ada perbedaan, ada varian apa itu memang harus pakai whole genome sequencing dan sebenarnya selain petugas kesehatan seperti tadi yang di Surabaya kan waspada gara-gara CT-nya turun. Tapi kan ini kan tadi sudah sampaikan 5 hal itu. Salah satu di antaranya adalah kemungkinan menular. Jadi kalau anggota masyarakat melihat ada sesuatu kejadian, saya baru ini dengar di salah satu sekolah boarding ada beberapa orang anak yang sakit. Nah itu kan salah satu hal yang patut dicurigai. Atau misalnya ada orang muda, sehat, gagah perkasa, udah divaksin tapi sakit berat. Jadi hal seperti itu yang perlu diwaspadai untuk kemudian dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing oleh Bu Nadia dan teman-teman. Jadi kita sebagai anggota masyarakat juga bisa ikut berperan untuk membantu kemungkinan mendeteksi itu. Selain tentu saja 3M dan 3T harus terus ditingkatkan karena itu modalitas kita utama bersama-sama dengan vaksinasi. Ya, dimengerti. Nah, itu yang dari Prof. Chandra. Bu Nadia, seperti yang disampaikan Kang Diki tadi dan juga menjadi concern saya sebagai anggota masyarakat, begitu ini kan kita sedang ada dilepas pelan-pelan lah sedikit berkaitan dengan ekonomi. Ada mall, sekolah juga sudah dimulai, tapi kan kewaspadaan harus tingkat tinggi. Ini tengah-tengahnya ini boleh nggak saya tahu Kementerian Kesehatan dan para stakeholder yang lain, Satgas COVID pusat, Satgas COVID daerah, pemerintah daerah di masing-masing kota, agar menjaga situasi yang sudah bagus kita capai 2 bulan terakhir ini bisa stabil begitu. Saya bicara ini sambil concern sekali lagi. Saya katakan sekali lagi, apa yang terjadi di sebuah kafe Holy Wings di Kemang itu kebodohan kita. Benar nggak Kang Diki, Prof. Chandra dan Bu Nadia? Iya kan ada sebuah tempat yang menyediakan tempat. Masyarakatnya mau lagi datang. Kayaknya percuma juga kita ngobrol-ngobrol seperti ini untuk terus mengingatkan masyarakat. Jadi mudah-mudahan nih kita bisa mendapatkan manfaat dari setiap kali kita ngobrol. Tapi ini memang maraton, kita memang harus terus mengingatkan. Bu Nadia, bagaimana kemudian kita bisa sampai kepada masyarakat di kota besar seperti Indonesia yang komunikasinya maju, bisa mengerti kita ini belum selesai melawan pandemi, Bu Nadia? Ya, pertama tadi dengan adanya PPKM level ya, sebenarnya ini adalah betul yang disampaikan oleh Prof. Chandra dan Dr. Diki bahwa ini sebenarnya adalah respon pandemi kita. Jadi pada situasi dengan kondisi yang saat ini yang artinya laju penularan itu masih cukup tinggi dan risiko terjadinya peningkatan kasus itu masih sangat besar ya Mas Bayu ya. Sehingga tentunya yang kita sebut sebagai upaya kesehatan masyarakat dan juga pembatasan sosial yang artinya kita ukur dan akhirnya memberikan kesimpulan kepada kita PPKM level apa yang terjadi pada suatu daerah. Dan ini kemudian menentukan tadi upaya-upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosialnya itu tindakannya seperti apa, termasuk tadi pembukaan secara bertahap ataupun juga meningkatkan aktivitas kegiatan masyarakat lainnya. Dan ini tentunya diharapkan menjadi tools untuk monitoring untuk Satgas. Jadi kalau kembali ya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, itu akan menjadi alat yang sangat baik yang kemudian bisa Satgas turun bersama dengan aparat hukum untuk menertibkan hal-hal tersebut. Kita tahu kan kemudian diminta untuk menutup 3 hari ya kegiatan ini sebagai tentunya teguran yang cukup keras kalau menurut saya. Bahkan sekarang Gubernur Anies Baswedan mengatakan nggak boleh buka sampai pandemi berakhir. Saya rasa bagus juga.
Iya, jadi ini suatu peringatan yang cukup keras menurut saya ya. Nah, yang kedua adalah tentunya yang kita lakukan ini bagaimana kemudian masyarakat membangun pemahaman masyarakat untuk tidak lupa bahwa kondisi pandemi ini belum selesai. Dan yang ketiga adalah kita sekarang mengintegrasikan dengan penggunaan teknologi informasi aplikasi Peduli Lindungi untuk masyarakat melakukan aktivitas di tempat-tempat publik. Jadi termasuk juga ya, kita tahu yang sudah jelas ini selain di transportasi publik, kemudian kita juga melakukan mal-mal di mana kalau orang mau masuk harus masuk itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang dibaca barcode-nya, situasinya. Nah, ini kita kembangkan di 6 sektor. Nah, itu harapannya adalah meningkatkan tentunya monitoring kewaspadaan kita dan juga sebagai upaya untuk menjaga protokol kesehatan. Setidaknya kita saling menjaga, kita dan masyarakat lainnya pada saat melakukan aktivitas di tempat-tempat publik itu tidak menjadi sumber penularan ataupun kemungkinan tertular dari orang lain. Karena kan kita tahu dari kemarin uji coba yang kita lakukan itu kita menemukan 1.600 orang yang seharusnya tidak melakukan aktivitas di tempat publik karena dia adalah kasus kontak erat dan juga adalah kasus positif COVID-19 yang jadi tidak terdeteksi bergejala. lewat aplikasi Peduli Lindungi itu ya, Ibu Nadia ya? Betul. Dan dengan aplikasi ini pun kita juga mampu melakukan tracing digital ya, yang artinya kemudian kita bisa memblasting SMS yang mengatakan bahwa Anda termasuk kontak erat karena Anda berada di sekitar yang kasus positif, sehingga kita mendorong orang tersebut untuk melakukan tes untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara dini. Jadi ini yang beberapa hal yang tentunya kita lakukan. Baik, mudah-mudahan masyarakat mengerti bahwa informasi ada varian-varian baru, jangan menjadi terlalu khawatir, tapi menjadikan kewaspadaan bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak gunakan masker dengan benar ketika kita keluar rumah. Dan kemudian jangan tanya PPKM akan berakhir kapan. Kalau masih ada kata PPKM masih diberlakukan, level berapapun, itu tetap ujung rambut sampai ujung kaki kita waspada terus, pandemi belum berakhir. Mudah-mudahan ini menjadi benang merah atau hal yang bisa digarisbawahi dari perbincangan kita pagi hari ini. Saya terima kasih, nanti kita akan berbincang lagi sambil terus memantau perkembangan segala sesuatunya mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bu Nadia terima kasih, Prof. Chandra terima kasih, Kang Diki terima kasih masukannya. Salam sehat untuk Anda bertiga.